Halo, kembali lagi dengan Abrian Rizky. Jadi hari ini kita akan membahas tentang isu terbaru. Jadi kalau kalian tahu bahwa ada salah satu pernyataan dari Menteri Agama yang baru tentang populisme. Jadi di salah satu komentar di Facebook saya menemukan bahwa ada yang menyebutkan bahwa populisme itu adalah populasi ditambah isme. Jadi ini hal yang sangat miris ya, ketika orang-orang menganggap populisme itu sama halnya dengan populasi. Jadi kalau bicara tentang populasi, tidak akan membiarkan berkembangnya populisme Islam. Itu orang-orang menganggapnya adalah bagaimana supaya tidak berkembang populasi Islam. Jadi ini adalah salah satu cara berpikir yang keliru. Jadi kita akan bicara lebih banyak tentang apakah itu populisme. Jadi populisme itu pada dasarnya adalah variasi metode pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan saat itu. Jadi dalam ilmu politik itu populisme itu membuat masyarakat terbagi menjadi dikotomi, menjadi dua, yaitu orang yang baik, benar-benar baik, atau orang yang jahat. Jadi hanya ada hitam dan putih kalau kita bicara tentang populisme. Jadi istilah ini sebenarnya jarang sekali digunakan pada abad 20 dan baru diteliti lagi dengan aktif pada tahun 90-an. Jadi dan itu pun juga muncul baru-baru ini karena Donald Trump menjadi populer dengan kampanye itu, yang kemudian istilah ini semakin marak untuk digunakan dalam diskusi-diskusi di kehidupan masyarakat. Jadi kata populisme ini muncul ketika zaman Donald Trump, dan kemudian yang malah semakin menyebar menjadi sebuah istilah yang semakin sering digunakan dalam bahasan-bahasan politik. Jadi apa itu populisme? Atau ya kita langsung masuk aja, salah satu contohnya adalah untuk pemimpin sebuah institusi. Jadi kalau dilihat dari bukunya John Werner Mueller dari What is Populism, itu berpendapat bahwa nilai inti dari seorang pemimpin yang populis adalah penolakannya atas keberadaan pluralisme di masyarakat. Jadi yang dimaksud pemimpin populis akan selalu mengklaim bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat mewakilkan masyarakat secara luas. Pengertian konvensional dari definisi ini sering menganggap bahwa pemimpin hanya bersandiwara atau berpura-pura untuk mendapatkan dukungan. Namun sebenarnya pemimpin populis yang sejati ini benar-benar dapat memimpin pemerintahan yang memang berkomitmen secara moral untuk mewakilkan masyarakat. Sayangnya, bahaya dari pemimpin ini adalah dengan mudah dapat mengubah sistem pemerintahan yang awalnya demokratif menjadi otoriter, yang mengecualikan orang-orang yang tidak dianggap menjadi bagian masyarakat menurut pengertian si pemimpin. Kembali lagi tadi, tidak ada pluralisme. Jadi siapa yang tidak setuju maka dianggap bukan masyarakat. Lalu ada contoh lain dari Dr. Moffitt menulis buku The Global Rise of Populism, menulis bahwa pemimpin populis biasanya berperilaku buruk. Contohnya adalah Donald Trump yang tidak sejalan dengan kode etik presiden maupun norma perilaku yang seharusnya diharapkan masyarakat dari seorang presiden. Duterte juga dari Filipina itu salah satu contoh. Lalu ada juga yang mereka itu cenderung ofensif dan mengabadikan situasi krisis dan selalu siap sedia untuk yaitu tadi menyerang. Karena pemimpin populis harus meyakinkan masyarakat atau pendukungnya bahwa ialah satu-satunya pahlawan yang mendengarkan atau menerima keluhan mereka. Jadi maka ia harus mempertahankan keberadaan si musuh yang merupakan musuh negara. Jadi metode kampanye anti juga merupakan salah satu ciri khas populis, anti pemerintah, anti politik, anti elitis, dan yang lain-lain. Jadi politik anti ini memberikan ruang gerak bagi pemimpin untuk menciptakan musuh baru untuk dilawan. Anti PKI, anti Islam, anti liberal, anti kapitalis, anti komunis, ya seperti itu. Jadi juga ini adalah salah satu contoh kutipan ya di Presiden Hugo Chavez ini, terkenal dengan kutipannya I am not an individual, I am the people. Saya bukan individu, saya adalah rakyat. Jadi
kalau kalian baca sejarah mungkin akan terdengar seperti sesuatu yang tidak asing ya. Nah, kalian bisa cari sendiri. Jadi ya itu tadi bangkitnya populisme yang hadir di abad 21. Jadi populisme ini tidak memiliki unsur absolut politik sayap kiri atau kanan, karena ini dipicu oleh kegelisahan sosial yang marak dan keluhan masyarakat yang tidak terjawab. Jadi adanya jarak antara masyarakat dan pemerintah, dan adanya aspirasi yang tidak diterima, yang ini kemudian memunculkan kembali populisme. Populisme ini menyediakan panggung yang sempurna bagi seorang populis untuk memimpin gerakan anti pemerintah, dan biasanya ini oposisi ya, yang ada dengan menuduh kalangan atas itu biasanya dituduh dengan korup dan akhirnya harus turun, tidak percaya, mosi tidak percaya dan lain-lain. Ya, kemudian retorika tentang populisme ini setelah Donald Trump diangkat menjadi presiden kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain ya. Jadi salah satunya itu selain Donald Trump dengan tweet-tweetnya yang kemudian membuat rame, dan juga salah satu contoh itu ada juga populernya Mary Le Pen tapi yang tidak jadi presiden, Rodrigo Duterte, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban di Hungaria, dan kemudian seperti presiden Brazil Jair Bolsonaro itu juga suka sekali menggunakan retorika populis. Jadi ini mungkin adalah gambaran sedikit tentang apa itu populisme. Kalian bisa melanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap lagi. Jadi tolong dibedakan antara populisme atau populis dengan populasi. Jadi ini mungkin juga pendidikan kebahasaan bagi masyarakat supaya tidak asal menerjemahkan hal-hal yang sebenarnya sudah ada. Jadi jangan merasa benar ketika kita memang belum tahu, daripada nanti jadi bikin malu bahwa kita memang tidak tahu. Ya itu aja, cukup tentang populisme, mungkin bisa menjadikan pengetahuan buat kalian. Jadi jika ada komentar silakan komen, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut atau mungkin bahkan menjadi bahasan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.